Info terkini World Water Forum ke-10 di Bali. Ya baik, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, saya Hikmat Rarjo dari Arena Forum Air Dunia ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang secara khusus bersama Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Baik Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada banyak hal bisa kita perbincangkan Bu terkait dengan bagaimana keterlibatan BMKG di Forum Air Sedunia. Selama 4 hari atau selama Forum Air Dunia ini Bu, progres atau MOU apa saja yang telah dicatatkan BMKG? Monggo Bu. Baik, terima kasih Mas Hikmat atas undangannya di sore hari ini. Terkait pertanyaan bagaimana progres dari keterlibatan BMKG dalam World Water Forum ke-10 ini. Jadi yang pertama, kami sudah melakukan beberapa antara lain MOU melalui Kementerian PUPR dan Kementerian PUPR Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Hidrologi Tunisia berupa kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Jadi BMKG diminta untuk mendukung upaya Tunisia dalam teknologi modifikasi cuaca, khususnya untuk meningkatkan curah hujan di wilayah Tunisia. Karena di negara Tunisia itu, menurut Bapak Menteri Pertanian di sana cukup banyak awan-awan hujan, namun hampir tidak pernah turun sebagai hujan, jadi tetap kering. Nah ini bagaimana upayanya agar awan-awan hujan itu dapat disemai menjadi benar-benar hujan. Itu yang kerjasama yang pertama. Dan yang kedua, kami juga membuka kerjasama terutama untuk negara-negara small islands di dalam hal pelatihan atau training untuk meningkatkan kapasitas forecaster prakirawan dan dalam hal memberikan informasi cuaca dan peringatan dini. Itu melalui small islands countries collaboration, dan juga untuk selain prakirawan juga untuk melakukan sekolah lapang cuaca untuk para nelayan di small islands serta sekolah lapang iklim bagi para petani di small islands. Dan sebetulnya itu sudah dimulai sih jadi bukan inisiasi tapi sudah merupakan tindak lanjut yang diformalkan. Kemudian yang tentunya yang sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan kerjasama dengan organisasi meteorologi dunia. Kami selalu diminta untuk memberikan training bagi expert di bidang cuaca dan iklim di Asia Pasifik atau di West Asia Pasifik serta di negara Afrika. Itu ada beberapa kerjasama terutama untuk capacity development, dan juga dengan WMO atau WMO kami juga diminta pandangan-pandangannya. Jadi kerjasama dalam hal memberikan masukan-masukan untuk program-program pengembangan di organisasi meteorologi dunia, terutama dalam hal peringatan dini untuk semua. Tadi kan Ibu katakan ini kita berkontribusi untuk negara lain. Kalau berbicara mutual agreement, yang kita bisa dapatkan dari negara-negara itu apa aja Bu? Ya, misalnya dari organisasi meteorologi dunia, kita juga mendapatkan suatu trust, kepercayaan dengan dana dari organisasi meteorologi dunia. Dapat dilakukan beberapa pilot project jadi pilot project di wilayah Indonesia. Ini pernah dilakukan juga untuk peringatan dini banjir di pesisir. Itu sudah pernah kami mendapatkan semacam grant untuk pilot project, dan insya Allah ini pun akan diberikan beberapa grant untuk pilot project tersebut.
Seperti itu. Ya. Indonesia dengan banyaknya pulau dan kondisi cuaca ini bisa menjadi sebuah lokasi belajar mereka juga artinya, Bu, ya? Ya, betul sekali. Ya. Baik untuk pulau-pulau kecil ataupun untuk daerah tropis. Daerah tropis. Kita kan di tropik, serta juga Indonesia ini kan sangat strategis dalam hal iklim karena merupakan wilayah pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang merupakan dua samudra itu merupakan driver dari perubahan iklim. Jadi riset atau studi di wilayah Indonesia ini sebetulnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk global, untuk negara-negara di dunia dalam mengantisipasi perubahan iklim. Betul. Bu, yang terakhir, sempat dikatakan bahwa political will memiliki peranan besar dalam upaya memitigasi bencana di sebuah negara. Bisa dijelaskan kembali, Bu, seperti apa sih esensinya? Ya, jadi sebetulnya upaya mitigasi bencana di Indonesia ini terutama mulai pesat setelah kejadian tsunami Banda Aceh. Dan pesatnya itu terutama saat ditetapkannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007. Jadi penetapan undang-undang ini kan political will. Tanpa penetapan undang-undang, maka langkah selanjutnya itu menjadi tidak strong. Jadi nggak continue dan kurang mendalam. Nah, setelah adanya penetapan undang-undang itu, maka serempak semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan ilmuwan, akademisi, masyarakat, itu berupaya atau berlomba-lomba untuk berperang. Dan itu dampaknya sangat terasa sampai BMKG ini akhirnya mendapatkan dukungan teknologi untuk peringatan dini tsunami dan untuk monitoring gempa bumi, untuk info dini gempa bumi, serta untuk peringatan dini badai tropis, peringatan dini cuaca ekstrim, peringatan dini iklim ekstrim, peringatan dini gelombang tinggi. Itu awal mulanya diawali dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kemudian semakin dimantapkan dengan undang-undang terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dari situ program-program penganggaran, kemudian juga upaya keterlibatan berbagai pihak dilakukan. Ya, dengan tadi political will dilengkapi dengan best practices dan praktik baik, Indonesia bisa berkontribusi besar, Bu, ya, terhadap dunia dalam memitigasi. Dan itu yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, dan semoga di Forum Air Dunia ini BMKG Indonesia bisa berkontribusi positif dan konkret bersama PBB dan negara lain, Bu. Betul. Ya, jadi tidak sendiri, tidak BMKG sendiri, tapi ada PUPR, ada BNPB, ada KLHK, ada banyak sektor dan banyak pihak swasta, pentahelix lain, Bu, pentahelix dan komunitas masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bu Korita untuk waktunya di perbincangan khusus kita dari Bali Nusa Dua Convention Center, arena Forum Air Sedunia ke-10. Saya Hikmat Rarjo kembali ke studio. Demikian info terkini World Water Forum ke-10 di Bali.